Saya selalu mendengar bahwa jahe adalah salah satu rahasia kuno rumahan yang banyak digunakan orang untuk meredakan nyeri tubuh tanpa obat-obatan. Tapi mendengar saja itu satu hal. Mencobanya langsung di tubuh sendiri adalah hal yang sama sekali berbeda. Jadi, saya memutuskan untuk melakukan eksperimen pribadi dan menguji pasta jahe untuk sakit punggung selama 3 hari. Dan saya akui kepada Anda teman-teman bahwa di akhir tes ini saya mendapat kejutan yang benar-benar membuat saya berpikir apakah kebiasaan sederhana ini memang bisa membantu mereka yang hidup dengan rasa tidak nyaman ini setiap hari. Jika Anda sudah berusia di atas 50, 60, atau lebih, Anda tahu persis apa yang saya bicarakan. Ada hari-hari di mana kita bangun dan tubuh terasa berat. Bagian pinggang terasa kaku saat bangun dari tempat tidur, punggung sakit setelah duduk lama, dan bahkan untuk membungkuk mengambil sesuatu di lantai saja sudah terasa terkunci. Dan ketika rasa sakit ini muncul bersamaan dengan tidur yang tidak nyenyak, kelelahan yang menumpuk, dan kurang energi, rasanya semuanya menjadi lebih berat. Tubuh menjadi lebih lambat, suasana hati berubah, dan bahkan hal-hal sederhana sehari-hari mulai menuntut usaha yang sebelumnya tidak kita sadari. Banyak dari Anda yang meminta ini di kolom komentar. Ada yang bilang ibunya dulu sering melakukannya. Yang lain bercerita belajar dari neneknya. Dan bahkan ada yang bersumpah bahwa ini membantu tidak hanya untuk punggung, tapi juga kaki dan persendian. Dan saya berpikir, wah menarik sekali. Jika begitu banyak orang percaya pada resep alami ini, maka saya akan mencobanya dengan tenang, dengan cara yang sesujur mungkin, mengamati apa yang sebenarnya terjadi tanpa berlebihan dan tanpa menjanjikan keajaiban. Saya menyiapkan pastanya menggunakan jahe segar yang diparut dan sedikit minyak kelapa, hanya untuk membantu agar lebih mudah dioleskan ke kulit. Tidak rumit, tidak mahal, tidak sulit ditemukan. Idenya adalah mengoleskannya di area pinggang, membiarkannya bekerja selama beberapa menit, dan mengamati bagaimana tubuh saya bereaksi pada hari itu dan hari-hari berikutnya. Dan saya sampaikan peringatan penting di sini, jahe itu kuat. Siapapun yang memiliki kulit sensitif perlu mencobanya dengan sangat hati-hati, karena hanya karena sesuatu itu alami bukan berarti bisa digunakan sembarangan. Pada hari pertama, sensasinya terasa unik. Begitu pasta mulai bekerja, saya merasakan panas yang menjalar di area tersebut. Panas yang mantap, seolah-olah kulit sedang dibangunkan. Awalnya tidak sampai tak tertahankan, tapi sangat terasa bahwa jahe ini memiliki efek yang kuat. Aromanya juga tajam, kuat dan segar. Dan pada saat itu saya berpikir, apakah ini benar-benar akan meredakan nyeri atau hanya akan menjadi sensasi panas sesaat? Setelah beberapa lama, saya berdiri dari kursi untuk melihat apakah ada perbedaan. Dan disitulah saya melihat tanda pertama. Rasa sakitnya tidak hilang. Saya tidak akan membohongi Anda, ini bukan keajaiban. Tapi kekakuan di pinggang, rasa terkunci yang menyebalkan saat hendak berdiri, terasa sedikit berkurang. Area tersebut tidak terlalu tegang, tidak terlalu kaku. Itu adalah peningkatan yang samar namun nyata. Dan siapapun yang menderita sakit punggung tahu bahwa peningkatan kecil pun sudah bisa mengubah hari secara signifikan. Hanya saja, tidak semuanya mudah. Setelah beberapa menit, pasta itu mulai terasa lebih perih dari yang saya bayangkan. Kulit menjadi sangat aktif, jadi saya membersihkan semuanya, menyeka area tersebut dan memutuskan untuk tidak berlebihan. Dan itulah pelajaran utama dari hari pertama. Bahan alami juga butuh rasa hormat. Tidak ada gunanya menggunakan lebih banyak dengan anggapan akan bekerja lebih baik, karena terkadang tubuh justru merespon sebaliknya. Pada hari kedua, saya sudah lebih siap. Saya menggunakan lebih sedikit pasta, membiarkannya bekerja dalam waktu yang lebih singkat, dan lebih memperhatikan reaksi tubuh. Ketika saya bangun di pagi hari, pinggang masih terasa sakit, tapi ada perbedaannya. Rasanya tidak seberat biasanya. Tahu kan sensasi bangun tidur yang terasa berkarat, seolah tubuh butuh waktu lama untuk bisa bergerak normal. Nah, sensasi itu terasa lebih lemah. Saya merasa lebih mudah untuk turun dari tempat tidur dan tidak terlalu merasa terganggu pada gerakan-gerakan awal. Ini menarik perhatian saya,
Karena itu bukan sekadar sensasi saat pemakaian saja. Sepertinya ada efek lanjutan setelahnya. Sepanjang hari saya terus mengamati. Untuk duduk dan berdiri, rasa tidak nyaman itu masih ada, tapi lebih ringan. Untuk berjalan, saya juga merasa tubuh lebih lemas. Itu bukan transformasi total, tapi seolah-olah pinggang tidak terlalu tegang, tidak terlalu kaku. Dan ini sudah membawa kelegaan tersendiri secara emosional. Karena ketika rasa sakit sedikit berkurang, seseorang bisa bergerak lebih baik, bernapas lebih baik, dan menjalani hari itu dengan lebih baik. Sekarang saya ingin menjelaskan ini dengan cara yang sangat sederhana, seolah-olah sedang mengobrol di meja dapur dengan anggota keluarga. Jahe sangat dikenal karena membantu meredakan peradangan. Banyak orang menggunakannya dalam teh, jus, atau resep kuno, justru karena ia memiliki reputasi menenangkan tubuh dari dalam. Dan ketika digunakan dari luar, dalam bentuk pasta, ia juga tampak memberikan rasa hangat di area tersebut. Panas ini dapat membantu merelaksasi otot, memperbaiki sensasi lokal, dan meredakan kekakuan yang menumpuk di punggung. Dalam kata-kata sederhana, seolah-olah ia membantu menenangkan area yang sakit dan melepaskan sedikit ketegangan yang terperangkap di sana. Tapi di sini saya harus jujur kepada Anda, ini tidak menyelesaikan semuanya sendirian. Jika sakit punggung berasal dari postur tubuh yang buruk, kasur yang jelek, usaha yang berlebihan, kurangnya penguatan otot, atau masalah yang lebih serius, pasta jahe tidak akan membuat keajaiban. Ia bisa berfungsi sebagai pendukung, perawatan rumahan, bantuan alami. Tapi ia tidak menggantikan tindakan mencari penyebab rasa sakit dan merawat tubuh secara keseluruhan. Pada hari ketiga, saya sudah tahu kurang lebih bagaimana tubuh saya bereaksi. Saya melakukan pengolesan dengan lebih percaya diri dan mengamati terutama efek setelahnya. Dan pada hari itulah saya merasakan hasil terbaik dari eksperimen ini. Pinggang terasa lebih lemas, lebih ringan dengan rasa nyut-nyutan yang berkurang saat berganti posisi. Berdiri dari kursi menjadi lebih mudah. Melangkah untuk pertama kali juga begitu. Dan satu hal memicu hal lainnya. Karena saya merasa tidak terlalu terganggu, saya bergerak lebih baik. Dan ketika kita bergerak lebih baik, sepertinya seluruh tubuh merespons dengan cara yang lebih positif. Jadi mari kita menuju hasil akhirnya dengan kejujuran total. Yang berubah adalah sensasi kekakuan. Itu berkurang. Rasa tidak nyaman saat berdiri membaik. Area tersebut tampak lebih rileks dan tidak terlalu terkunci. Yang tidak berubah adalah fakta bahwa rasa sakitnya tidak hilang sepenuhnya. Jika saya berada di posisi yang sama terlalu lama atau melakukan gerakan yang salah, rasa sakit itu masih muncul. Jadi vonis saya sederhana dan tulus, layak untuk dicoba sebagai pendukung alami, rumahan dan tanpa kerumitan, terutama untuk sakit punggung yang disertai ketegangan dan kekakuan. Tapi cobalah dengan ekspektasi yang tepat, bukan sebagai keajaiban, melainkan sebagai bantuan. Teman-teman, terkadang rahasia kuno bukan terletak pada janji yang berlebihan, melainkan pada memberikan kelegaan yang mungkin, terjangkau dan jujur. Dan bagi banyak orang, itu sudah memberikan perbedaan yang nyata. Karena ketika rasa sakit memberi jeda, meskipun sedikit, seseorang merasa lebih berani untuk berjalan, merapikan rumah, pergi keluar sebentar, dan menjalani harinya dengan lebih baik. Sekarang saya tinggalkan sebuah renungan untuk Anda. Ada orang yang merasakan panasnya dulu, baru kemudian kelegahan. Ada orang yang menganggap bahwa yang paling membantu bukanlah jahenya itu sendiri, melainkan rasa hangat di area tersebut. Dan ada orang yang bersumpah bahwa perbedaannya lebih terlihat di hari berikutnya daripada saat itu juga. Perhatikanlah hal itu. Amati tubuh Anda sendiri, karena memahami perbedaan ini mungkin menjelaskan mengapa resep ini bekerja sangat baik bagi sebagian orang dan bagi yang lain tidak begitu terasa. Dan menurut saya ini sangat menarik, karena setiap organisme berbicara dengan caranya sendiri.
Setiap tubuh menunjukkan respons yang berbeda. Dan ketika kita memperhatikan detail-detail ini, kita menemukan hal-hal yang terkadang terlewatkan. Lakukanlah tes ini dengan hati-hati, dengan bijak dan tanpa berlebihan. Karena menjaga kesehatan juga berarti belajar mendengarkan sinyal dari tubuh sendiri. Jika Anda menyukai jenis eksperimen pribadi seperti ini, saya bisa membawakan tes lain dengan bahan-bahan alami, kuno, dan rumahan yang banyak digunakan orang untuk rasa sakit, kelelahan, dan bahkan tidur yang buruk. Karena terkadang apa yang tampak terlalu sederhana justru merupakan hal yang paling membangkitkan rasa ingin tahu. Dan mungkin pertanyaan terbesar dari video ini bukanlah apakah jahe itu manjur atau tidak. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah kelegaan itu datang dari bahannya, dari panasnya, atau dari fakta bahwa kita akhirnya memberikan perhatian pada rasa sakit yang sudah lama meminta pertolongan.